warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabatnya termasuk kita di dalamnya yang menanti syafaatnya di yaumil kiamah besok. Oke, anak-anakku yang aku dicintai karena Allah, yang solih dan solihah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad yang bertepatan di kalender Masehi kalian itu merah tanggal 29 Oktober 2020. Kalau hijriahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Pas sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, Pak Guru akan menyampaikan supaya kita ingat kepada idola kita. Idola kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak yang sholih dan sholihah. Nama ayah Nabi Muhammad siapa? Yaitu Abdullah. Nama ibundanya Aminah. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama pamannya Abu Thalib. Biar mudah diingat, ayo ikuti Pak Guru ya. Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Sudah? Sudah ingat? Oke. Ketika Nabi Muhammad di perut ibunda, di kandungan ibunda 6 bulan lamanya, ayahanda Abdullah, ayah Nabi Muhammad meninggal, teman-teman. Kira-kira ayah kalian ketika kalian lahir, tahu ke ayah kalian? Semuanya masih komplit? Kedua orang tua kalian? Alhamdulillah, kedua orang tua Pak Guru juga masih lengkap. Masih ada bapak, masih ada ibu. Kalian juga gitu lengkap? Walaupun masih ada yang tidak lengkap seperti itu. Oke, kita patut bersyukur. Nabi kita yang mulia ketika umur 6 bulan di kandungan ibunda Aminah, ayahnya sudah meninggal, teman-teman. Kira-kira perasaan kita gimana ketika kita sudah lahir di dunia, terus ayah di mana, Bu? Abi di mana, Mi? Itu gimana? Sedih enggak? Nah, kita tetap harus bersyukur karena orang tua kita lengkap. Oke, setelah itu Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah. Lahir di kota Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh ibundanya Aminah. Disusuinya selama 3 hari. Setelah disusuinya, diasuh selama 6 tahun lamanya, ibunda Aminah meninggal. Kira-kira kalau kita itu ditinggal oleh ibu, kita sedih enggak? Sedih, teman-teman. Oke, Nabi Muhammad umurnya 6 tahun, ibunda Aminah diambil oleh Allah. Nah, itu setelah itu yang ngasuh Nabi Muhammad siapa? Yang ngasuh yaitu kakeknya. Tapi juga tidak lama, teman-teman. Kakeknya itu mengasuh 6 tahun sampai 8 tahun. 6, 7, 8. Cuma sekitar 3 tahun. Setelah itu kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Terus setelah meninggal, Nabi kita yang mulia
Yang merawat siapa? Yang merawat adalah pamannya, namanya Abu Thalib. Nah, diasuh pamannya sampai Nabi Muhammad menikah. Nah, umur Nabi Muhammad menikah, umurnya berapa? 25 tahun. Tapi sebelumnya, di usia remaja Nabi Muhammad sudah bekerja loh teman-teman. Yaitu apa? Beternak, yaitu dengan menggembalakan kambing di usia remaja. Ya, siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Misalnya pekerjaan orang tua di rumah apa ya? Menyapu, cuci piring, cuci baju, membersihkan halaman, banyak. Nah, di usia yang remaja Nabi Muhammad memberi contoh kepada kita semuanya. Kecil pun tetap bisa berusaha untuk membantu orang tuanya. Ya, di rumah yuk kita praktekkan yuk. Kita contoh Nabi Muhammad ketika kecil aja sudah beternak dengan menggembalakan kambing. Nah, kalau kita udah bantu orang tua. Orang tua kesibukannya apa di rumah? Yuk kita bantu. Seperti itu. Oke, di usia remajanya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad di usia 12 tahun itu ikut membantu pamannya, yaitu berdagang ke negeri Syam. Nah, setelah berdagang ke negeri Syam itu, di negeri Syam itu bertemu dengan pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro itu tahu di kitab Injilnya itu bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, setelah itu pendeta Bahiro itu bertemu dengan paman dan Nabi Muhammad. Setelah itu pendeta Bahiro berbicara dengan paman Nabi Muhammad. Wahai paman, alangkah baiknya engkau membawa keponakanmu ini. Keponakannya siapa? Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena di kitabku anak ini bisa menjadi orang yang besar, menjadi penutup Nabi, menjadi seorang Rasul. Terus pamannya bergegas untuk membawa pulang Nabi Muhammad dari negeri Syam ke kota Mekah kembali. Karena khawatir nanti tidak disakiti orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, itu di usia remaja sudah ada tanda kenabian. Di umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Awalnya itu berdagang menjadi karyawannya Khadijah. Nah, Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad berdagangnya jujur. Misalnya barangnya itu jelek juga dikatakan jelek, barangnya bagus dikatakan bagus. Akhirnya pembelinya banyak yang berdatangan untuk membeli dagangannya Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah tertarik. Terus Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Terus di umur 30 tahun Nabi Muhammad sebagai juru damai, terkenal sebutan dengan Al-Amin. Kira-kira tahu nggak ceritanya teman-teman? Karena waktu peletakan Hajar Aswad, batu hitam dari surga itu, para pembesar Quraisy itu berebut. Ini aku harus meletakkan. Ini aku. Wah, jadinya rame. Akhirnya diputuskan, ada yang memutuskan. Besok kalau ada yang datang awal, besok dia yang menentukan. Nah, akhirnya yang datang qadarullah, yang datang itu Nabi Muhammad datang di Ka'bah. Setelah datang, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mempersatukan bangsa yang tadinya mau berebut untuk meletakkan batu pertama.
Nabi Muhammad mengambil kain. Batu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah. Nah, pembesar Quraisy tadi suruh memegang di ujung kain. Semuanya dipegang gitu. Nah, akhirnya diterima oleh pembesar Quraisy itu yang memasang Hajar Aswad. Nah, akhirnya menjadi juru damai, bergelar Al-Amin. Artinya apa? Dapat dipercaya. Itu umur sekitar 30. Oke. Anak-anakku yang solih dan solihah, di umur 40 tahun mendapatkan risalah Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul. Nah, itu ya kisah kelahiran Nabi Muhammad, supaya kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari kisah Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah tauladan kita, idola kita, panutan kita, contoh kita. Oke? Nanti disambung Pak Pri untuk kesimpulannya atau untuk lanjutan kisah tentang kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga tadi disebutkan silsilah ayahnya, ibundanya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak hanya peristiwa pasukan bergajah saja pada saat Nabi Muhammad itu lahir, tetapi masih banyak peristiwa-peristiwa yang Allah itu ingin tunjukkan bahwa ini loh, seorang nabi akan lahir seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa besar apakah yang lainnya yang membersamai kelahiran Nabi Muhammad? Salah satunya yaitu yang pertama, padamnya api yang disembah kaum Majusi, yang pada kala itu dikisahkan bahwa api itu selalu menyala anak-anak selama berapa? Kurang lebih 1000 tahun. Bayangkan, 1000 tahun menyala terus, tetapi ketika Nabi Muhammad itu lahir, nah api itu padam. Luar biasa sekali kelahiran Nabi Muhammad ini. Yang kedua anak-anak, hancurnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah. Nah, Danau Sawah itu tadi itu adalah tempat di mana seperti dikultuskan itu dikeramatkan oleh orang-orang Persia. Tiba-tiba danau itu surut dan kering, dan juga gereja-gereja yang ada di sekelilingnya itu hancur seperti itu. Itu saat kelahiran Nabi Muhammad. Ada juga yang ketiga, serambi-serambi istana Kista Raja Persia yang saat dulu itu, yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia, tiba-tiba retak dan runtuh. Nah, pada saat itu ada sebuah kerajaan, yaitu Raja Persia itu, yang mana di sana itu, di kerajaan Persia itu, pusatnya kezaliman anak-anak dan juga kekafiran di sana. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, dia runtuh. Yang selanjutnya, yang keempat, pada malam kelahiran Nabi, bumi mengguncang, jadi buminya itu berguncang, sehingga berhala-berhala di sekitar Ka'bah jatuh berhancuran. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, nah nanti pas malamnya itu, sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kalau kita bahasanya gempa, ada gempa yang mengakibatkan berhala-berhala di sekeliling Mekah, di sekeliling Ka'bah itu, yang dipajang di Ka'bah itu pada terjatuh dan pecah ataupun hancur seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, saat malam kelahiran Nabi, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Nah, itu anak-anak beberapa peristiwa besar yang membersamai kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tidak hanya pasukan gajah, tadi ada api yang disembah yang disembah kaum Majusi itu padam dan sebagainya. Ternyata sungguh luar biasa sekali, Allah itu ingin memperlihatkan bahwasanya ini loh, akan ada seorang yang luar biasa, yang mana dia akan menjadi pemimpin, menjadi yang diikuti, dan masih banyak lagi. Ternyata itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, semoga dalam kita menyimak dari video pertama dari Pak Prapto yang kisah kelahiran Nabi Muhammad, dan juga beberapa event atau beberapa kejadian yang membersamai kelahirannya Nabi Muhammad itu dapat memperkuat, mempertambah iman kita, mempertambah
takjub kita, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, bahwasanya ketika lahir saja sudah ada peristiwa-peristiwa besar yang sungguh luar biasa dibuat oleh Allah itu untuk menggambarkan bahwasanya akan ada lahir seorang nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Pak Guru akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru, banyak kekurangan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.